Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Yati Supriyatin, SPD MSI, selaku dosen parasitologi, dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairi Ramji. Di sini saya akan memaparkan sedikit atau mempresentasikan tentang parasitologi Cestoda 2, yakni salah satunya Hemnolepis diminuta dan Hemnolepis nana. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas dari Hemnolepis diminuta dan Hemnolepis nana. Yang pertama adalah taksonomi, yang kedua pengertian, yang ketiga siklus hidupnya seperti apa, kemudian morfologi, perbedaan dari cacing kedua tersebut, gejala klinis, cara diagnosis, cara pencegahan, dan ada juga cara pengobatannya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kita mulai. Di sini taksonomi Hemnolepis diminuta dan Hemnolepis nana. Yang pertama, kingdomnya Animalia. Kemudian filum Platyhelminths, kelasnya Cestoda, ordonya Cyclophilidae, familinya Hemnolifidae, genusnya Hemnolepis, dan spesiesnya yaitu Hemnolepis diminuta dan Hemnolepis nana. Setelah mengetahui taksonomi, kita lanjut ke pengertian. Jadi di sini Hemnolepis nana disebut juga dwarf tapeworm atau cacing pita kerdil. Anus atau kerdil merupakan penyakit zoonotik dan merupakan parasit yang termasuk ke dalam kelas Cestoda yang hidup dalam usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit Hemnolepis nana atau dwarf tapeworm infection. Cacing ini tidak memiliki host species intermediate sehingga disebut dengan non-obligator intermediate. Sedangkan host species definitifnya adalah manusia. Hemnolepis nana menginfeksi anak kecil terutama pada tingkat higienis yang rendah. Habitat dan host species-nya. Tuan rumah definitifnya adalah manusia dan tikus atau mencit. Cacing ini tidak membutuhkan tuan rumah perantara. Habitatnya pada 2/3 atau ilem dengan skolek terbenam di dalam usus manusia. Dan ini adalah gambaran telur, cacing, dan skolek cacingnya. Bisa kita perhatikan bersama-sama. Selanjutnya, etiologi atau pengertian Hemnolepis diminuta. Hemnolepis diminuta merupakan parasit yang termasuk ke dalam kelas Cestoda yang hidup dalam usus tikus dan manusia. Cacing ini dapat menyebabkan penyakit Hemnolepis diminuta. Habitat dan host species-nya. Habitat cacing ini pada usus halus, bertindak sebagai host species definitif tikus dan mencit. Tapi ternyata banyak dilaporkan banyak kasus terjadi pada manusia. Sebagai host species perantaranya adalah larva finjal tikus dan kumbang tepung dewasa. Bisa kita perhatikan di sini, ini gambaran telur dan kepala cacingnya. Hampir mirip dengan tadi cacing Hemnolepis nana. Selanjutnya masuk ke siklus hidup Hemnolepis nana. Jadi pertama, telur parasit yang berembrio keluar bersama tinja. Telur tertelan oleh mencit atau tikus dan menjadi kisteroid. Manusia terinfeksi ketika telur berembrio atau kisteroid tertelan. Telur melepaskan larva, menembus bili dan masuk berkembang menjadi kisteroid dalam ke lumen. Melekatkan diri pada mukosa dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 10-12 hari. Cacing dewasa berada pada bagian ilem dari usus halus manusia. Kemudian telur dikeluarkan lagi bersama tinja. Cacing dewasa biasanya berumur 4-6 minggu, tetapi kalau misalkan infeksi internal memungkinkan bertahan selama bertahun-tahun pada usus manusia jika tidak diobati. Selanjutnya, kita masuk ke siklus hidup Hemnolepis diminuta. Jadi pertama-tama, telur Hemnolepis diminuta keluar bersama tinja, kemudian tertelan oleh host species intermediate,
Telur akan menetas dan menembus dinding usus hospes intermediate, kemudian berkembang menjadi larva kistekeroid. Infeksi Hemnoliphis diminuta diperoleh hospes diminutif setelah menelan yang membawa larva kistekeroid. Larva kistekeroid menempel pada mukosa usus halus dan menjadi cacing dewasa dalam waktu 20 hari. Sekarang kita memasuki ke morfologi. Ciri-ciri yang pertama yaitu telur Hemnoliphis nana. Bentuknya opal atau globular. Ukurannya 30-50 mikron. Memiliki dua dinding, lapisan luar lebih tipis dan lapisan dalam. Terdapat penebalan pada kedua ujungnya, masing-masing mempunyai 4-8 filamen. Di dalam telur terdapat heksagon atau embrio. Sekarang masuk ke ciri-ciri cacing dewasa Hemnoliphis nana. Cacing dewasa mempunyai panjang 25-40 mm. Lebarnya kurang lebih 1 mm. Terdiri atas kurang lebih 200 proglatid pada satu cacing. Pada sekolek terdapat rostellum yang bersifat repraktil atau dapat ditarik ditonjolkan dan mempunyai 20-30 kait-kait serta mempunyai 4 batil isap. Porus genitalis terletak unilateral. Proglatid matur berbentuk seperti trapesium. Terdapat 3 testis dan 1 ovarium yang bilobus. Proglatid grapid terdapat 80-100 telur tiap segmen. Itu adalah morfologi dari telur dan cacing dewasa Hemnoliphis nana. Sekarang morfologi Hemnoliphis diminuta. Ciri-ciri cacing dewasa Hemnoliphis diminuta mempunyai ukuran panjangnya biasanya 10-60 mm, lebarnya 3-5 mm dengan 800-1000 proglatid atau segmen. Sekoleknya tanpa rostellum dan kait-kait, mempunyai 4 batil isap. Proglatid matur berbentuk seperti trapesium, mempunyai ovarium multilobus, porus genitalis di sebelah lateral dari tiap segmen dan unilateral. Kemudian ciri-ciri telur dari Hemnoliphis diminuta. Telurnya biasanya berukuran 70-87 mikron kali 50-60 mikron lebarnya. Dinding luar uterator tebal. Dinding dalam inner layer terdapat penebalan polar tanpa filamen. Itu adalah morfologi dari kedua cacing Hemnoliphis diminuta dan Hemnoliphis nana. Selanjutnya masuk ke perbedaan dari Hemnoliphis nana dan Hemnoliphis diminuta. Dari panjang dan lebar, Hemnoliphis nana 20-40 mm dan lebarnya 0,1-0,5 mm. Sedangkan Hemnoliphis diminuta 10-60 mm dan lebarnya 3-5 mm. Kemudian dari telur, sama-sama bentuknya opal berhialin dengan 2 lapis membran yang berisi embrio heksagon 6 kait dan 6 kait dari kedua kutub keluar 4-8 filamen halus untuk Hemnoliphis nana, sedangkan Hemnoliphis diminuta tidak berfilamen. Jumlah proglatidnya Hemnoliphis nana kurang lebih 200 buah, sedangkan Hemnoliphis diminuta kurang lebih sampai 1000 buah. Sukoleknya bulat kecil mempunyai rostellum untuk Hemnoliphis nana dan 4 batil isap yang berbentuk seperti mangkuk. Sedangkan Hemnoliphis diminuta berbentuk gada, mempunyai rostellum afikal dan ada 4 batil isap kecil. Untuk hospes perantara, Hemnoliphis nana tidak memiliki, sedangkan Hemnoliphis diminuta ada pinjal tikus dan kembang tupung dewasa. Proglatid matur atau matang. Untuk Hemnoliphis nana berbentuk trapesium, mempunyai 1 lubang kelamin di sebelah kiri, 3 buah testis dan ovarium berlobus 2. Sedangkan Hemnoliphis diminuta sama berbentuk trapesium, ukuran segmennya lebih besar dari lubang kelamin di sebelah kiri, 3 buah testis dan ovarium berlobus 2. Proglatid grapid. Uterus berbentuk kantung irregular, mengandung 80-180 telur untuk Hemnoliphis nana. Sedangkan Hemnoliphis diminuta, uterusnya berbentuk kantung irregular.
Itu adalah perbedaan dari kedua cacing tersebut. Nah, ini gambarnya. Bisa kita lihat dari cacing dewasa, kemudian sekolek, proglatid matur, proglatid grapid, dan telur dari cacing Hemnoliphis diminuta dan Hemnoliphis nana. Masuk ke gejala klinis. Gejala klinis Hemnoliphis nana dan Hemnoliphis diminuta biasanya tidak menimbulkan gejala yang berarti karena tidak menimbulkan kelainan pada muka usus. Tapi pada infeksi berat biasanya menimbulkan enteritis yang bersifat kataral. Pada anak-anak biasanya menimbulkan astenia akibatnya kurang nafsu makan, mual muntah, sakit perut, atau diare, bisa juga demam. Sekarang untuk cara diagnosis, yaitu ditegakkan dengan menemukan telur di dalam tinja. Caranya yang pertama, kita aduk dulu si feses, kemudian letakkan dalam objek kelas sedikit saja. Kemudian campurkan dengan pengencer seperti eosin, lugol, sudan 3 atau sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya tutup dengan deklas, kemudian periksa di bawah mikroskop. Nah, untuk yang ini sama saja dengan yang tadi, cuma diganti dengan cat pengencernya yaitu NaCl atau iodin. Cara pemeriksaannya sama dan cara prosesnya juga hampir sama dengan yang tadi. Selanjutnya, cara diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur di dalam tinja dengan cara sediaan tebalan kato. Siapkan 100 bagian aquades atau fenol 6%, 100 bagian gliserin, dan 1 bagian larutan hijau malacit. Kemudian selofan dipotong 2,5 x 3 cm. Dimasukkan, direndam kurang lebih 24 jam sampai berwarna hijau. Kemudian siapkan 20-50 gram tinja, tutup dengan selofan yang sudah direndam. Setelah itu lihat di bawah mikroskop. Selanjutnya cara diagnosis metode konsentrasi, cara apung atau blood session metode. Pertama-tama, siapkan 200 cc NaCl jenuh. Tambahkan atau masukkan 10 gram tinja. Aduk kira-kira 20 menit sampai homogen. Kemudian ambil dengan ose dan simpan pada objek kelas. Tutup dengan cover glass dan kita lihat di bawah mikroskop hasilnya akan seperti apa. Selanjutnya masuk ke cara pencegahan. Untuk cara pencegahan semuanya hampir sama, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan. Makanan-makanan harus dicuci juga sebelum makan, kemudian dibersihkan. Jangan memakan makanan yang masih mentah atau harus dimasak dengan matang. Jika ada penderita, obati dengan teratur. Jangan lupa untuk meminum vitamin dan menjaga kesehatan serta berolahraga. Di sini untuk cara pengobatan yang diberikan untuk pasien yang telah terinfeksi sebagai obat pilihan dapat diberikan niklosamid atau yomesan dengan dosis 2,0 gram dikunyah 2 kali 1 sehari selama 5-7 hari. Obat lainnya yaitu praziquantel peroral dengan dosis tunggal 15 mg per kilo berat badan setelah makan setiap pagi. Dan ternyata cukup toleran dan hasil lebih baik daripada niklosamid. Jadi obat praziquantel itu lebih baik daripada niklosamid yang tadi. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan, dan jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.